Halo guys, balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya Otofam TV. Nah, kali ini Angel mau nge-review salah satu stock unit SUV baru yang ada di Otofam. Kali ini kita mau review SUV keluaran dari Mercedes-Benz ya. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis ya. When the silence is too loud, I swear I can hear a voice. Left a message in the clouds. They are free to roam above the sea, and their story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say? Oke, ini dia mobilnya ya, mobil Mercedes-Benz GLA 200 tahunnya 2016. Untuk GLA ini dia juga termasuk mobil SUV favorit ya, karena tampilannya sporty, terus badannya juga nggak terlalu besar. Jadi enak banget kalau dipakai buat hari-harian. Kita mulai langsung dari bagian depannya. Untuk GLA ini sendiri dia lampunya udah LED ya. Di sini ada LED DRL, di bagian bawahnya ada proyektor headlampnya juga. Untuk lampu sein dia ada di bagian atas, dan untuk seinnya pun dia udah LED semua. Jadi udah full LED ya. Di bagian bawah GLA ini nggak pakai lampu fog lamp. Jadi di bagian bawahnya nih dia cuma ada aksen gini aja. Nah, tapi ini bolong juga ya ke dalamnya. Untuk grill tengahnya, ini grill tengahnya masih model lama ya. Jadi di bagian tengah ada dua tarikan knee chrome, di bagian tengahnya ada emblem Mercedes-Benz yang cukup besar. Untuk ground clearance mobil ini cukup tinggi ya, karena ini mobil SUV. Corner sensor lengkap. Di bagian kap mesin atas dia ada emblem Mercedes-Benz-nya lagi yang lebih kecil. Sekarang kita coba cek untuk bagian mesinnya yuk. Kalau bagian depannya udah, kita lanjut lagi untuk bagian mesinnya ya. Untuk GLA 200 ini dia cc-nya di 1600 cc. Untuk bagian mesinnya pun dia udah dicat ngikutin warna bodi. Dan di bagian atasnya dia belum dilengkapin peredam ya. Tapi kita jamin untuk di Otofam mobil-mobilnya nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, kilometer asli, dan kalian boleh bawa general check up ke dealer resmi di Mercedes-Benz. Kita langsung lanjut ke bagian sampingnya yuk. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk GLA ini dia hanya dua baris, jadi 5-seater aja. Tapi kita sebelum bahas ke belakangnya, kita bahas dulu untuk bagian bannya. Untuk bannya ini pakai merek Michelin ya. Untuk velgnya dia udah AMG, jadi palang 5. Untuk ukuran bannya ini di 235/50, untuk ringnya di ring 18. Next lagi ke bagian samping, untuk spion dia udah retract, di bagian pinggirnya pun udah dilengkapi sama lampu sein. Untuk warnanya dia selaras ya, jadi warnanya emang putih semua nih sampai belakang. Bagian pintu di bagian bawahnya dia ada aksen silveran gitu, dia nggak list chrome ya, jadi tuh warnanya agak ngedop gitu. Handle pintu warnanya putih, modelnya model tarik. Di bagian bawah tuh juga ada aksen ininya nih. Itu warnanya sama ya, dia pakai warna silver nih kalau di GLA 200 2016 ini. Terus untuk tangki bensin dia ada di bagian kiri. Sekarang kita next ke bagian belakangnya. Oke, kita lanjut untuk bagian belakangnya ya. Untuk GLA 200 ini belakangnya dia agak cembung gitu. Di bagian atas dilengkapi sama spoiler dan head mount stop lamp di bagian tengah. Wiper belakang juga lengkap ya. Untuk stop lampnya dia udah LED juga nih di bagian belakang. Di bagian tengah ada emblem Mercy, ada emblem GLA 200, ada aksen listrik di bagian atas sama di bagian bawah. Untuk kamera mundurnya dia ada di bagian bawah sini nih. Tapi ini karena mesinnya mati dan lagi nggak di posisi R, jadinya dia ketutup ya. Tapi nanti kalau misalnya kita ke menu R, dia otomatis kok turun. Sekarang kita next untuk bagian bagasinya ya. Untuk bagasi dibukanya pakai kunci aja karena dia udah elektrik juga. Untuk bagasinya cukup luas ya. Nih, bisa bawa-bawa tas yang cukup besar, ini masih muat juga. Untuk bagian dalamnya tuh di bagian kiri ada power outlet juga ya, 12 volt.
Dan untuk Mercedes-Benz GLA ini dia bagasinya udah power back door juga. Ini tinggal dipencet aja sekali udah otomatis nutup sendiri. Untuk bagian eksterior mungkin cukup ya. Kondisinya masih bagus banget, masih mulus, siap pakai. Dan kita langsung masuk ke interiornya yuk. Oke, sekarang kita udah di bagian interior dari Mercedes-Benz GLA 200 ini ya. Untuk interiornya pun dia tampilannya sporty banget. Kita bisa lihat dari bagian kursinya dulu. Untuk kursinya ini dia perpaduan antara leather seat sama fabric seat ya. Di bagian tengahnya ini dia masih fabric seat. Dan untuk posisinya, kalau posisi sih jujur kurang enak ya duduk di belakang. Karena kalian bisa ngeliat nih, posisi duduknya tuh terlalu tegak. Dan ini udah nggak bisa dimundurin lagi. Jadi udah mantep aja segini gitu. Untuk legroomnya pun dia 1 jengkal kurang ya. Kalau untuk headroomnya sih masih ada 1 jengkal nih. Di bagian atasnya, kalau di bagian belakang dia ada moonroof, tapi kalau di bagian depan itu ada sunroofnya. So, kalau di bagian belakang itu tadi bagasi belakang ya. Di bagian tengahnya ini ada power outlet juga, nih 12 volt, ada asbaknya juga. Untuk bagian door trimnya dia masih udah soft touch nih ya bagian door trim, terus ada tweeter, ada speaker juga di bagian bawah, ada aksen jahitan-jahitan merah, kelihatan lebih sporty juga jadinya. Pengaturan kaca udah auto yang di bagian belakang, ada door pocket, terus ini untuk lampu dia ada di bagian kanan sama kiri. Simpel aja sih ya mobil ini, tapi tetap kelihatan keren sama bagus banget pokoknya. Kita langsung maju ke depannya. When the mist is all but gone, there's something inside the water. Don't know where. Oke, kita lanjut untuk bagian depannya nih ya. Kalau lihat dari bagian depan, untuk kesan sportinya sih lebih kelihatan. Kita langsung mulai dari bagian depannya dulu. Ini untuk kursinya sama kayak di bagian belakang, cuman untuk pengaturan elektrik sama memory seatnya dia baru di bagian drivernya aja. Jadi kalau misalnya penumpang depan kiri, dia masih manual ya, tuh ada di bagian samping. Untuk mundurinnya tinggal diputer aja. Kalau untuk bagian driver ini ada di bagian door trim. Untuk memory seatnya ada 3, ada central lock, terus di bagian armrestnya pun dia ada soft touch. 4 kaca ini semuanya udah auto ya. Ada pengaturan untuk spionnya udah retract, udah elektrik juga. Di bagian bawah ada door pocket, ada cup holder, ada tuas buat buka bagasi belakang, ada speakernya juga. Kalau di bagian kanan ini ada kisi AC, dan kisi AC-nya ini dia bentuknya bulat ya. Tuh, ini untuk kisi AC-nya dia pun bisa diputar 360 derajat. Di bagian bawahnya lagi ada pengaturan untuk headlampnya. Untuk pengaturan lampunya pun dia udah auto. Di bagian bawah ada rem tangan. Untuk kuncinya dia ada di bagian kanan juga ya. Untuk GLA ini dia belum start stop engine. Kita next ke bagian setirnya. Oke, kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk setirnya dia dilapisin kulit. Terus kalian lihat ya, di bagian tengahnya tuh dia tetap ada aksen jahitan merah. Bagian kiri ini untuk pengaturan dari MID-nya. Kalian bisa ngelihat untuk trip, navigation, dan segala macam. Ini bisa atur juga untuk head unitnya. Untuk kilometer mobil ini di 34.000 ya. Dan kita pakainya kilometer bukan miles. Dan kita jamin kilometernya asli nggak ada gulung-gulungan. Bagian kanan untuk pengaturan volume, terus kalau kalian mau angkat telepon, reject telepon bisa juga di bagian kanan. Di bagian belakangnya ada pedal shift-nya juga. Untuk pengaturan setir ada di bagian bawah ya, dia belum elektrik dan ini udah tilt dan teleskopik. Bagian kiri untuk pengaturan wiper sama lampu sen juga. Ke bagian kanan untuk persnelingnya, karena Mercedes-Benz dia persnelingnya udah di bagian setir di belakang kanan ya. Kita next ke head unit tengahnya. Untuk head unit tengahnya dia memang gak terlalu besar ya, dan ini tuh dia nggak touchscreen, jadi pengaturannya ada di bagian tengah sini, tinggal diputer-puter aja. Dan kita coba ngeliat untuk tampilan kamera mundur belakangnya ya. Untuk kamera mundur, nah ini ada nih kamera mundurnya, kalian bisa lihat ya. Ini kalau mau lebih dekat bisa diatur aja. Untuk isi AC tengahnya dia ada 3. Di bagian bawah ini untuk pengaturan dari head unitnya juga. Jadi ini kalau kalian mau denger radio atau media atau mau navigation atau telepon bisa semua ya di bagian kiri. Kalau mau masukin nomor telepon bisa ada di bagian kanan. Mau pakai CD bisa, tinggal dimasukin aja CD-nya. Untuk volume sama on off dari head unitnya tinggal pencet yang tengah ini. Ada dynamic select, ada tombol untuk lampu hazard. Di bagian bawah ini untuk pengaturan AC-nya.
Bagian kanan untuk fan, bagian kiri untuk temperatur. Untuk posisinya ada di bagian tengah. Ada cup holder juga di bagian tengahnya. Ada power outlet, ada asbak, ada 2 cup holder. Ini untuk pengaturan head unitnya tadi. Armrest tengah. Kalau kita buka, ini kalau kita buka ada colokan untuk USB juga ya di bagian tengahnya. Bagian atasnya ada sun visor. Untuk sun visor dia dilengkapin lampu dan kaca. Kalau di bagian tengah ini ada lampu bacanya juga. Tuh, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Terus di bagian depannya ada sunroofnya. Untuk sunroof pun dia udah elektrik. Tinggal dibuka aja. Tapi kalau misalnya nggak mau dipakai, bisa juga ditutup ya. Tinggal dipencet sekali aja karena dia udah auto. Bagian dashboard udah soft touch juga. Ini ada lacinya biasanya isi buku-buku ya, masih lengkap semua. Jadi gimana nih guys, kalian kan udah lihat ya untuk review eksterior maupun interior dari Mercedes-Benz GLA 200 ini. Buat kalian yang tertarik, kita buka dengan harga cash 485 dan kreditnya di 470 juta. Tapi tenang aja, masih boleh nego di tempat. Kalian bisa langsung hubungi ke nomor Angel di 0813 8787 6800 atau bisa datang juga ke showroom kita yang di Mangga Dewa Scan dan Cibubur. Nanti Angel taruh di deskripsi ya. Buat kalian yang pengen kepoin stok-stok di AutoFrame, bisa langsung cek di website kita di www.autoframe.net ataupun follow Instagram Angel di @angel_autoframe. Tapi kalian jangan lupa nih buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Bye! They are free to roam above the sea, and their story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in the dark of day? What do spirits say?